Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Maulana dengan NIM 202304024, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari Politeknik Engineering Indorama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dengan judul Perbandingan Penggunaan Web Server Manual dan AHA Panel di Ubuntu Server 22.04 LTS pada studi kasus Sistem Informasi Booking Photo Booth berbasis cloud. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Halimil Fatih selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan proyek UAS ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Di sini yang pertama ada covernya, yaitu dengan judul Perbandingan Penggunaan Web Server Manual dan A Panel di Ubuntu Server 22.04 LTS, studi kasus sistem informasi booking photo booth berbasis cloud pada mata kuliah workshop cloud computing. Untuk di sini, terdapat daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, tujuan dan manfaat proyek, komponen dan perangkat, arsitektur cloud computing, konfigurasi IP dan jaringan, implementasi, kemudian kesimpulan. Yang pertama, untuk latar belakang, permasalahan pada sistem booking photo booth di perusahaan mini foto adalah pencatatan data jadwal dan booking masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan keterbatasan akses data. Solusinya adalah dengan membangun sistem informasi berbasis web yang dapat diakses secara online melalui server cloud menggunakan Ubuntu Server 22.04 LTS dengan dua metode implementasi web server, yaitu yang pertama, metode LNNP manual untuk kontrol penuh dan AA panel untuk kemudahan manajemen melalui antarmuka grafis sehingga sistem menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan minim kesalahan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat proyek. Untuk tujuan, proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan Ubuntu Server di lingkungan virtual menggunakan VMware dan mengembangkan sistem informasi booking photo booth berbasis web. Dua metode konfigurasi web server dibandingkan yaitu LNP manual, terdapat Nginx, PHP 8.1 FPM, kemudian MySQL, dan AA Panel berbasis antarmuka grafis. Selain itu, proyek ini juga melatih keterampilan dalam instalasi, konfigurasi, dan pengujian server cloud. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan instalasi server manual dan eh, GUI. Kemudian yang kedua, memahami arsitektur dan manajemen web server berbasis cloud. Yang ketiga, ada menjadi referensi untuk pengembangan sistem cloud ke depannya. Untuk selanjutnya adalah komponen dan perangkat. Komponen dan perangkat yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang menunjang proses instalasi dan konfigurasi sistem cloud. Berikut rinciannya. Yang pertama ada hardware, yaitu laptopnya menggunakan Victus dengan keterangan Intel i5, kemudian RAM-nya 8 GB, untuk HDD-nya 477 GB. Kemudian untuk softwarenya yang kita gunakan yaitu ada Ubuntu Server 22.04, kemudian ada VMware Workstation 16, kemudian ada PHP 8.1 FPM, MySQL 8, kemudian ada panel, WinHCP, kemudian putih. Untuk yang selanjutnya adalah arsitektur cloud computing. Dalam proyek ini diterapkan dua model arsitektur cloud computing berbasis infrastruktur as a service dengan Windows 11 sebagai host dan Ubuntu Server sebagai guest di atas VMware. Pendekatan yang digunakan terdiri dari konfigurasi web server secara manual, menggunakan LNMP untuk kontrol penuh melalui CLI, dan menggunakan A-Panel untuk kemudahan manajemen melalui antarmuka grafis. Masing-masing VM menggunakan IP statis berbeda namun masih dalam satu subnet yang sama. Untuk contoh arsitektur jaringan web server LNP ini terdapat pada gambar pertama. Kemudian untuk yang arsitektur jaringan web server A-Panel terdapat pada gambar yang kedua. Mungkin untuk yang dibedakan yaitu dari aplikasinya, keduanya menggunakan aplikasi yang berbeda. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi IP dan jaringan. Dalam implementasi cloud server menggunakan VMware Workstation dan Ubuntu Server 2.04 LTS, diperlukan konfigurasi IP statis untuk masing-masing server. Metode LNNP menggunakan IP 192.168.24.6, sedangkan metode A-Panel menggunakan IP 192.168.24.8. Konfigurasi ini didasarkan pada perhitungan IP address dengan subnet mask 255.255.255.240 atau CIDR/28 seperti pada tabel CIDR dan FLSM kelas C berikut ini.
Untuk selanjutnya, perhitungan IP dilakukan untuk memastikan bahwa alamat 192.168.24.6 dan 192.168.24.8 berada dalam rentang host valid pada subnet/28 dan tidak mengalami konflik. IP 192.168.24.6 digunakan untuk VM dengan konfigurasi LNNP manual, sementara 192.168.24.8 digunakan untuk VM dengan konfigurasi ala panel. Keduanya berada dalam subnet yang sama, yaitu 192.168.24.0/28 dengan host address yang berbeda dan valid sesuai standar pengamatan jaringan dan bisa dilihat pada tabel perhitungan IP address berikut ini. Untuk selanjutnya, implementasi. Implementasi dilakukan secara langsung melalui masing-masing Ubuntu server untuk menguji fungsionalitas sistem pada dua metode konfigurasi web server, yaitu LNMP manual dan AA panel. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Sistem booking berbasis cloud berhasil dibangun menggunakan dua metode, yaitu LNMP manual dan AA panel. Metode LNMP cocok untuk pembelajaran mendalam karena lebih teknis, sedangkan AA panel lebih cepat dan mudah untuk manajemen praktis. Keduanya efektif dan dapat dipilih sesuai kebutuhan serta kemampuan pengguna. Mungkin kita akan langsung saja masuk ke implementasinya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada LNMP manual. Langkah pertama untuk deploy sebuah aplikasi melalui LNMP, kita perlu membuat konfigurasi untuk aplikasi tersebut dengan menyalin file ataupun kita bisa juga membuat file baru pada direktori situs available. Contohnya di sini saya akan membuat direktori baru. Yang pertama kita harus pindah terlebih dahulu ke direktori situs available. Kemudian kita bisa melihat terlebih dahulu isi dari direktori tersebut. Nah, di sini baru ada file default, kemudian ini foto. Nah, di sini saya akan membuat uh, site baru dengan nama photobooth seperti ini. Nah, untuk perintah nano sendiri ini digunakan sebagai text editor untuk mengedit aplikasi pada yang berbasis CLI. Kemudian kita bisa langsung saja masukkan perintah ini. Kita bisa saja langsung masukkan perintah ini. Kita kopikan dan kita salin di sini. Nah, di sini kita mengkonfigurasikan file photobooth di mana kita akan menggunakan port 86. Kemudian di sini untuk path-nya sendiri kita ubah ke public seperti ini. Kemudian kita langsung saja Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl X. Kemudian kita tidak lupa untuk melakukan reload Nginx. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan konfigurasi pada set baru yang telah kita buat, kita akan membuat symbolic link untuk set yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan perintah. Nah, untuk membuat symbolic link ini sendiri, kita harus masuk ke situs enable ya. Kita akan pindah dulu ke directory situs enable. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu. Nah, untuk symbolic link-nya itu baru file default sama mini foto. Kita akan membuat symbolic link baru, eh, yaitu set photobooth dengan menggunakan ln -s. Kemudian kita pindahkan ke direktori situs enable seperti ini. Dan kita pilih enter. Nah, setelah kita membuat symbolic link, kita akan mengecek apakah
dari site photobooth ini ada error atau tidak dengan menggunakan perintah nginx int. Nah, karena di sini itu sudah oke, maka dipastikan ini sudah berhasil dan kita akan melakukan reload terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan pindah ke direktori var www. Di situ kita akan melakukan atau membuat direktori baru yaitu photobooth untuk menyimpan file atau folder Laravel yang kita punya atau website yang kita punya. Kita akan pindah terlebih dahulu. Sebentar, kita akan clear terlebih dahulu. Clear, cd, var, ini, dan kita ls-l terlebih dahulu untuk melihat. Nah, di sini untuk directory var www itu baru ada HTML dan mini foto. Kemudian kita akan membuat directory baru yaitu photobooth. Nah, ini berhasil dibuat ya untuk direktorinya. Setelah kita membuat direktori baru, kita langsung saja masuk ke WinSCP untuk memindahkan file yang ada di host ke Ubuntu server. Kita buka WinSCP-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita masukkan IP Ubuntu servernya. Kemudian kita pakai root untuk passwordnya sendiri. Coba kita login. Oke, karena di sini sebentar. Akan coba menggunakan port yang lain, soalnya sebentar saya lupa. Nah, di sini ternyata menggunakan port 2424. Nah, sudah berhasil. Dan kita masuk ke var www. Nah, di sini kan udah ada directory baru nih, photobooth yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke file yang telah kita sediakan sebelumnya pada D dan area di bagian sini. Nah, di sini kita punya nih fotonya nih. Kita punya filenya yang telah kita buat. Sebentar. Ini tadi udah dipindahin. Hmm, hmm. Nah, sudah ya. Nah, kita akan memindahkan file-file ini. Kita Ctrl Alt, kemudian kita drop down ke bagian sini. Bentar. Kita buka dulu yang ini. Oke. Kita drop down ke sini. Nah, kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah proses transfer filenya selesai, maka kita akan balik lagi ke Ubuntu servernya atau ke putih. Nah, kemudian di sini kita masuk ke directory atau folder yang telah kita kopikan sebelumnya yaitu cd foto. Nah, kemudian kita ls-l untuk melihat semua directory atau semua file yang ada di directory photobooth. Nah, berarti jika seperti ini itu sudah masuk semuanya ya. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan composter install. Kita akan melakukan composter install. Kemudian kita pilih yes.
Kita tunggu. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, dan kita akan mencoba untuk memasukkan PP Artisan Key Generate seperti ini. Kita bisa kopikan dan kita salin sebelah sini. Kemudian kita enter. Nah, ini berhasil. Untuk selanjutnya, kita akan kopikan ini. Ini untuk mengedit pengaturan atau permissions. Dan kita enter. Kemudian kita lanjut lagi. Akan memasukkan ini. Dan kita pilih enter. Dan kita lanjutkan untuk memasukkan storage link. Kita pilih enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita untuk langkah terakhir, kita akan memberikan firewall pada port yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu port 86. Nah, untuk role-nya sudah di-add, dan kita akan mencoba untuk masuk ke web browser. Kita akan coba apakah aplikasinya sudah berjalan. Titik 24.6 port 86. Oh, di sini untuk database-nya belum terhubung. Kita akan menghubungkan database-nya terlebih dahulu. Kita akan clear. Kita masuk ke file yaitu .env. Nah, dan kita akan masukkan database-nya di sini. Kita akan memakai database admin. Kemudian untuk passwordnya, nah seperti ini. Dan kita pilih save. Kita keluar. Kemudian kita akan melakukan reload Nginx. Nah, kemudian kita akan coba kembali pada web browsernya. Kita akan refresh. Nah, di sini ini artinya sudah bisa ya untuk percobaan LLNP manual. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba secara singkat. Mungkin dari navbar home. Nah, untuk di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan login sebagai user. Kita akan login sebagai user. Nah, di sini kita sudah login sebagai user. Kita akan coba satu persatu. Nah, ini untuk home-nya, ini untuk tentang. Nah, ini untuk produknya ada beberapa. Nah, ada history, ada review, ada lokasi, kemudian ada kontak. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke proyek yang kedua, yaitu penggunaan AA Panel. Nah, untuk di sini kita akan mengambil link AA Panelnya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah bt. Kemudian kita pilih 14. Ini untuk melihat view panel default info. Nah, di sini kita ada dapat atau dikasih link ya. Nah, kita bisa akses link ini di web browser. Kita tunggu, kemudian kita masukkan username dan password. Oke, setelah login berhasil, maka tampilan panelnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang pertama, ketika kita ingin membuat website baru, kita pergi ke menu website. Kemudian di sini kita ada button add set. Di sini kita bisa menambahkan
website baru dengan cara add site. Nah, kemudian di sini kita akan eh, memberikan nama domain name-nya yaitu photobooth.test. Kemudian untuk portnya yaitu 86. Langsung saja kita klik confirm. Nah, maka ini sudah berhasil ya, sudah dibuat. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan pergi ke file. Nah, di sini sudah ada. Dan di sini kita akan upload file dari website yang kita sediakan sebelumnya. Nah, ini saya sudah sediakan ya. Kita upload saja. Oke, selesai. Kemudian kita akan unzip file ini. Kita tunggu. Nah, sudah. Setelah di unzip, kita akan men-setting bootstrap-nya itu permission-nya jadi 777, artinya bisa diakses untuk owner, group, dan public. Kemudian untuk publiknya juga kita akan set sama. Kemudian untuk storage-nya juga kita set permission-nya sama. Oke, sudah. Setelah itu kita akan balik lagi ke website, kemudian kita konfigurasi, kemudian kita ke set directory, kita pilih file yang tadi, dan kita save. Kemudian untuk running directory-nya kita pilih public, kita pilih save. Nah, untuk URL rewrite-nya kita pakai Laravel 5. Nah, ada. Dan save. Nah, untuk selanjutnya ini sudah benar ya. Ini untuk portnya sudah 86. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke, kita akan masuk ke database terlebih dahulu. Kita setting passwordnya sudah. Dan kita masuk ke phpMyAdmin. Kita public access. Oke. Kita akan masuk. Oke. Dan kita akan bikin database baru dengan nama DB Photobooth. Kemudian kita buat. Nah, setelah itu kita bisa import ke database yang sebelumnya sudah kita siapkan. Di sini mungkin saya cari terlebih dahulu ya. Nah, ini saya sudah siapkan untuk database-nya. Sebentar. Sepertinya kita akan mencoba mengambil database yang terbaru terlebih dahulu. Kita tunggu. Dan kita klik. Bentar ya.
Sambil menunggu, mungkin kita akan siapkan terlebih dahulu untuk bagian INV-nya, kita akan edit. Kita pastikan untuk root-nya ada passwordnya yang tadi ya, Arya Maulana 1108, seperti ini. Oke, kalau sudah jangan lupa untuk save. Kita ambil database-nya. Bentar ya, kita pilih export. Dan kita export saja. Nah, sudah ada ya, sudah terdownload. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita choose file, dan kita ke download. Nah, ini database yang terbaru. Kita akan open, kemudian kita akan import. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk database-nya sudah berhasil diimport. Seperti ini. Kemudian kita akan kembali lagi ke panel. Kita akan masuk ke File Manager untuk mencari direktori atau Windows. Kemudian kita akan cari Sistem 32. Sistem 32. Kemudian kita akan cari drivers. Ini Sistem 32. Kita cari drivers. Ini. Kemudian kita pilih etc. Dan kita pilih yang host ini. Dan di host ini kita bisa tambahkan domain name panel kita yang telah kita buat. Nah, di sini saya sudah membukanya, yaitu di sini. Dan kita tinggal tambahkan saja domain name-nya. Tadi domain name-nya itu photobooth.test. Seperti ini. Kemudian kita pilih save. Oh, pilih save. Sudah ya. Kemudian kita balik lagi. Nah, di sini harusnya kita sudah bisa untuk menjalankan dari website ini yang kita buat. Kita coba saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk tampilannya seperti ini. Ketika kita sudah berhasil mengkonfigurasikan panel seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan coba untuk menu login. Sini kita akan login sebagai user. Sorry. Kita akan login sebagai user. Nah, ini sudah berhasil ya untuk loginnya ya teman-teman. Nah, ini untuk menu-menunya sendiri. Seperti ini. Story ada review dan lokasi. Oke. Seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk login sebagai admin. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari adminnya sendiri ya. Semuanya sudah berjalan dengan sempurna. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.